Tidak terasa, hari ini kita sudah melewati di akhir bulan suci Ramadan. Bagaimana puasanya hari ini? Lancar kan? Semoga puasa kita lancar sampai nanti di akhir bulan suci Ramadan. Kemarin kita sudah melewati tanggal 17 Ramadan, yaitu di mana diperingati hari Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah hari pertama kali diturunkannya Al-Quran. Nah, bagaimana proses diturunkannya Al-Quran dan apa tujuan dari diturunkannya Al-Quran? Berikut penjelasannya. Inilah kehidupan di kota Mekah yang sangat pesat. Kabilah-kabilah Arab datang mengunjungi Mekah dengan membawa berbagai barang-barang dagangan. Dalam tahun 610 Masehi, masyarakat kota Mekah hidup dalam keadaan jahiliyah. Mereka masih menyembah berbagai macam berhala yang diletakkan di dalam Ka'bah. Namun, Nabi Muhammad SAW sering mengasingkan diri untuk beribadah dan bertafakur di dalam Gua Hira di atas bukit namanya Bukit Jabal Nur yang terletak lebih kurang 6 km di sebelah timur kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW memasuki usia 40 tahun, tepatnya pada malam tanggal 17 Ramadan di tahun ke-41 tahun gajah, sesuatu yang menakjubkan telah terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW telah didatangi malaikat Jibril dalam wujud yang sebenarnya. Sudah tentu Nabi Muhammad SAW takut karena kali pertama bertemu malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata pada Nabi Muhammad SAW, "Iqra, bacalah." Rasulullah menjawab, "Ma anna bil qari," yaitu saya tidak dapat membaca. Malaikat Jibril 3 kali menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Namun, jawaban Nabi Muhammad SAW tetap sama. Beliau tidak dapat membaca. Maka, malaikat Jibril pun membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5. "Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan makhluk. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaran malaikat Jibril. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW terus berlari ke rumah dan meminta istrinya Khadijah menyelimutinya sambil menggigil ketakutan. Setelah tenang, Nabi Muhammad SAW menceritakan apa yang telah dialaminya. Khadijah menasihati Nabi Muhammad SAW agar tidak takut dan tidak bersusah hati. Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengan sepupunya Waraqah bin Naufal, seorang pendeta beragama Nasrani yang sangat fasih dengan kitab Injil dan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Mendengar kisah Nabi Muhammad SAW, Waraqah menyampaikan bahwa yang telah ditemui oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hira ialah malaikat Jibril. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi Rasul, seperti yang diberitakan terdahulu oleh Nabi Isa alaihissalam. Demikian peristiwa kenabian dan turunnya wahyu pertama. Hikmah yang kita ambil dari peristiwa ini adalah yang pertama, yaitu turunnya wahyu pertama mengabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang kedua, hendaklah kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, atau karena di dalamnya terdapat hal-hal yang
kita butuhkan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.